Pernahkah kita bertanya, seberapa besar luka di hati seorang ibu yang dianggap aib oleh anaknya sendiri? Apakah harga gengsi layak dibayar dengan patahnya hati orang yang melahirkan kita? Ini kisah yang bisa terjadi pada siapa saja. Kisah seorang ibu tukang cuci yang lebih rela duduk kedinginan di teras rumah sendiri demi anak yang malu mengakuinya sebagai ibu. Dan malam itu, segalanya terlambat. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like dan share supaya lebih banyak orang yang sadar betapa besar cinta seorang ibu, meski sering tak dianggap. Tulis di kolom komentar, "Aku bangga punya ibuku." Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya kita bisa terus berbagi kisah yang penuh makna, yang bisa membuka mata dan hati kita semua. Angin malam merayap pelan di gang sempit yang hanya muat satu motor melintas, menyisakan dingin yang menempel di kulit seperti jarum-jarum kecil. Di ujung gang itu, di sebuah rumah sederhana berdinding kayu yang catnya mulai terkelupas, duduk seorang wanita tua di atas kursi plastik rapuh. Tubuhnya menyusut dalam balutan daster usang. Punggungnya bersandar pada tembok dingin. Matanya yang redup menatap langit gelap yang malam itu kosong dari bintang, seolah tak ada cahaya harapan yang sudi singgah. Namanya Busari, dan di dadanya ada rasa sakit yang tak terucap. Busari, wanita 52 tahun yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya, memiliki tangan kasar penuh retak-retak kulit yang memutih, bekas deterjen yang terlalu sering menampar telapak tangannya. Setiap ruas jarinya terasa kaku saat digerakkan. Ia sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tukang cuci, menanggung hinaan, lelah, dan sakit hanya demi satu-satunya anak laki-lakinya, Rico. Tetapi malam ini, yang paling menyakiti hatinya bukan deterjen yang melukai kulitnya, melainkan luka lain yang lebih perih. Anaknya sendiri yang memintanya tetap di luar rumah. Dari celah jendela rumah, Busari bisa mendengar jelas suara tawa anak-anak muda yang terdengar begitu bebas dan penuh semangat. Tawa mereka pecah seperti gelas kaca yang jatuh ke lantai, menampar telinganya berkali-kali. Itu suara teman-teman Rico yang sedang berkumpul, mengobrol, dan bercanda. Tapi tak satupun suara itu menyebut namanya. Tak satupun tawa itu menghargai keberadaannya. Malam ini, ia diasingkan di rumahnya sendiri. "Bu, di luar aja dulu ya, Bu. Nanti teman-teman nanya macem-macem." Suara Rico yang tadi masih terngiang di telinga Busari, seakan jarum berkarat menusuk ke hatinya. Nada Rico datar. Tak ada lagi kelembutan. Tak ada pelukan. Tak ada rasa bangga memperkenalkan siapa ibunya. Busari menunduk begitu dalam. Setitik air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipi keriputnya. Dulu, setiap detik bersama Rico adalah kebahagiaan. Ia rela bekerja dari pagi hingga larut malam, mencuci, mengepel, dan membersihkan rumah orang lain demi melihat Rico tumbuh pintar. Tapi malam ini, rasanya seperti seluruh pengorbanannya sia-sia. Rico, anak yang dulu sering menempel padanya, kini duduk di dalam rumah, mengenakan kaos bermerk, celana jeans mahal, dan wewangian yang menyengat. Di sekitarnya, teman-temannya yang semuanya anak orang berada, tertawa terpingkal-pingkal. Rico begitu bersemangat bercerita soal mimpinya kuliah di universitas ternama, membangun perusahaan besar, membeli mobil mewah. Tapi tak sekalipun bibirnya menyebut tentang ibunya. "Gue kira rumah lo kecil banget, kok," celetuk salah seorang temannya sambil menoleh ke sekeliling ruangan. Matanya memandang rumah sederhana itu dengan rasa heran yang setengah mengejek. Rico hanya tertawa. Suara tawanya lirih, seolah malu. "Iya, biasa aja sih. Hahaha," katanya pelan. "Biasa saja?" Padahal setiap jengkal rumah itu dibangun dari cucian, deterjen, dan keringat ibunya. Dari punggung ibunya yang sudah bungkuk.
Teman-teman Riko sama sekali tak tahu bagaimana rumah itu bisa berdiri. Mereka tak tahu bagaimana Bu Sari setiap pagi berjalan kaki sejauh 2 kilometer, membawa baskom penuh cucian, hanya demi memastikan Riko tak pernah kelaparan. Mereka tak tahu air mata yang ditelan Bu Sari setiap kali orang menghina pekerjaannya. Sementara di teras, Bu Sari mengusap matanya. Bukan karena kantuk, tetapi karena matanya terasa panas. Dingin malam menelusup masuk ke kulitnya. Kakinya yang telanjang menggigil di lantai keramik yang terasa seperti es. Seolah rumahnya sendiri menolaknya. Ia teringat masa kecil Riko, saat anak itu tak mau lepas dari gendongannya. Riko selalu bangga menyebutnya, "Bunda," di mana saja, bahkan di rumah majikan tempat Bu Sari bekerja. Dulu, Riko sering berkata, "Bunda yang paling hebat sedunia." Kalimat itu kini terasa seperti mimpi yang menguap. Sekarang panggilan, "Bunda," tak lagi terdengar. Semuanya berubah menjadi "Bu", datar, kaku, dingin. Ada jarak yang terbentang. Jarak yang tak kelihatan tetapi terasa menyakitkan. "Bu, di luar aja dulu. Biar teman-teman gak tanya-tanya." Suara Riko waktu itu berputar lagi di kepala Bu Sari, seperti rekaman yang rusak. Baginya, kalimat itu lebih tajam dari sembilu. Tawa dari dalam rumah semakin ramai. Musik pop menggema dari speaker kecil. Anak-anak muda itu berbicara tentang film terbaru, gadget mahal, dan liburan ke luar negeri. Dunia yang terasa sangat jauh dari kehidupan Bu Sari. Riko duduk di tengah lingkaran teman-temannya, menjadi pusat perhatian. Wajahnya tampak bersinar, penuh percaya diri. Ia bercerita dengan penuh kebanggaan soal nilai-nilai bagusnya, mimpinya ke luar negeri, semua yang hebat tentang dirinya. Tapi tak sekalipun ia bilang, "Aku anak seorang tukang cuci." Bu Sari menatap ke dalam rumah dengan mata basah. Sakit sekali rasanya, melihat anak yang dulu selalu bilang ingin membuatnya bahagia kini justru malu mengakui dirinya sebagai ibu. Ia teringat betapa seringnya ia berjalan kaki pulang malam sambil menggendong kantong plastik berisi sabun cuci. Tangannya pegal, tulang punggungnya nyeri. Semua demi Riko. Demi agar anak itu punya masa depan lebih baik. Setiap subuh, sebelum matahari muncul, Bu Sari sudah terjaga. Dia keluar rumah dengan langkah cepat menuju rumah orang-orang kaya. Ia terpaksa menunduk saat para tetangga melirik dengan pandangan sinis seolah pekerjaannya sesuatu yang menjijikan. Tapi demi Riko, ia tak peduli. Tangannya yang luka, pinggang yang sering sakit, semua ditahan. Yang terpenting, Riko tidak putus sekolah. Yang terpenting, Riko makan cukup, pakaiannya bersih, dan bisa belajar. Riko memang anak pintar. Sejak kecil, selalu juara kelas. Guru-guru memujinya. Ia pernah berdiri di atas panggung lomba membaca puisi, berteriak lantang, "Aku ingin bahagiain ibuku." Saat itu Bu Sari menangis haru di kursi penonton. Ia merasa seluruh lelahnya lunas terbayar. Tapi entah sejak kapan Riko mulai berubah. Mungkin sejak mulai akrab dengan teman-teman yang kehidupannya serba berkecukupan. Sejak itu, Riko mulai malu jika ditanya pekerjaan ibunya. Suatu siang di sekolah, Bu Sari pernah mendengar salah satu teman Riko bertanya, "Nyokap lo kerja apa, Ko?" Saat itu, Bu Sari sedang berdiri di bawah pohon dekat pagar, menunggu Riko pulang. Riko terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan dengan wajah menunduk,
Dia kerja rumah tangga, gitu deh. Suaranya lirih, penuh rasa enggan. Bu Sari menahan napas. Ia tak sanggup meneteskan air mata di situ. Jantungnya berdegup keras. Ia hanya bisa berdiri membeku, menatap punggung anaknya yang berjalan pergi bersama teman-temannya. Sejak saat itu, Riko mulai lebih sering meminta ibunya menjauh tiap kali ada teman yang datang. Seakan keberadaan Bu Sari menjadi aib yang harus disembunyikan. Bu Sari tak pernah protes. Ia hanya takut membuat anaknya semakin marah. Ia pikir mungkin dengan mengalah, Riko akan kembali hangat seperti dulu. Malam ini, angin menusuk semakin dingin. Bu Sari hanya membalut dirinya dengan daster tipis. Kulitnya merinding. Tapi ia tetap tak bergeser dari kursi plastik di teras. Ia memandang lampu rumah tetangga yang masih menyala, membayangkan betapa hangatnya keluarga lain di dalam rumah. Sementara dirinya harus duduk di luar rumahnya sendiri. Sesekali Bu Sari mengintip ke dalam lewat celah jendela. Di sana, Riko tampak begitu bahagia tertawa bersama teman-temannya, seolah ibunya tak ada. Air mata Bu Sari jatuh makin deras saat melihat Riko tertawa begitu lepas. Bagi Bu Sari, tawa anaknya selalu jadi kebahagiaan terbesar. Tapi malam ini, tawa itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia merasa sedang menatap orang asing, bukan anak yang dulu setiap malam tidur meringkuk di pelukannya sambil berkata, "Bunda, jangan pergi jauh-jauh." Kini, Riko yang meminta ia menjauh. Bu Sari memejamkan mata. Kilasan kenangan menari-nari di kepalanya. Ia teringat saat Riko sakit demam tinggi waktu kecil. Ia rela tak tidur semalaman, mengompres anaknya, bahkan rela tak makan seharian demi membeli obat. Ia teringat saat Riko minta dibelikan sepatu olahraga, dan ia harus menambah jam kerja mencuci demi mengumpulkan uang. Semua ia lakukan demi Riko. Namun, kini, demi gengsi di mata teman-temannya, Riko menganggap ibunya aib. Dan itu luka yang jauh lebih menyakitkan daripada luka sabun cuci yang membuat kulit tangannya terkelupas. Dari dalam rumah, salah satu teman Riko, seorang anak laki-laki bertubuh tinggi dengan rambut disisir klimis, tiba-tiba berkata keras, "Kok, itu siapa yang duduk di luar? Dari tadi di sana terus." Suaranya memecah suasana, membuat semua kepala menoleh. Riko terperangah. Wajahnya berubah kaku. Sejenak, ia tampak kebingungan mencari jawaban. Bu Sari yang mendengar itu, seolah dadanya diremas, napasnya tercekat. Dia menahan air mata, menunduk lebih dalam, berharap malam segera menelannya. Dengan suara terbata, Riko berkata sambil menahan gugup, "Itu Bibi yang bantu-bantu di rumah." Suaranya kecil, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas di telinga Bu Sari yang duduk di luar. Seolah dihantam palu besar, hati Bu Sari langsung retak seketika. Ia merasa seperti dijatuhkan ke dasar jurang yang gelap. Anak yang ia lahirkan, rawat, dan perjuangkan, kini menurunkannya derajat menjadi sekadar Bibi. Ia bukan lagi ibu. Tangisan Bu Sari akhirnya pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Bahunya berguncang. Namun ia menekap mulutnya sendiri. Tak ingin suaranya terdengar ke dalam rumah. Ia tak ingin memalukan Riko lebih jauh. Tapi semakin ia berusaha menahan, semakin deras air matanya mengalir. Di dalam rumah, tawa yang semula ramai, mendadak sunyi. Riko tampak canggung.
Teman-temannya hanya saling pandang. Beberapa terlihat menahan senyum aneh, seolah baru saja menemukan bahan gosip baru. Busari tak lagi sanggup menahan dingin. Namun ia tetap tak beranjak. Ia merasa tak punya hak masuk ke dalam rumahnya sendiri. Rumah yang dibangunnya dengan tenaga, yang dicicil bertahun-tahun dari hasil mencuci pakaian orang lain. Maaf, Bu. Maaf? Gumam Riko pelan setelah para temannya akhirnya pamit pulang. Ia berdiri di teras, menatap ibunya yang masih terisak. Suaranya gemetar, tetapi matanya tak berani menatap wajah Busari. Busari hanya mengangguk kecil. Bibirnya gemetar, tapi tak mampu mengeluarkan kata-kata. Semua luka terlalu dalam untuk diucapkan. Hatinya menjerit, tapi mulutnya terkunci. Aku cuma nggak mau diketawain teman-teman, lanjut Riko. Suaranya nyaris berbisik. Ia meremas-remas jari tangannya, seolah merasa bersalah tapi tak cukup berani menghadapi ibunya. Busari menarik napas panjang, berusaha menata dadanya yang terasa sesak. Suaranya parau saat akhirnya berkata, "Kamu malu punya ibu tukang cuci, Nak?" Pertanyaannya begitu lembut, namun menikam. Riko tercekat. Matanya berkaca-kaca. Tapi tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat salah. Busari berdiri perlahan. Kakinya terasa begitu berat seolah menanggung seluruh beban dunia. Dingin lantai teras seperti menembus tulangnya. Ia ingin sekali memeluk Riko, tetapi merasa seolah ada tembok tinggi yang memisahkan mereka. "Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa," kata Busari dengan suara hampir tak terdengar. Senyumnya hambar, lebih mirip guratan kepedihan. "Ibu cuma tukang cuci. Mungkin memang tak pantas dikenalkan ke teman-temanmu." Riko akhirnya meneteskan air mata, tapi ia tetap diam. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin meminta maaf, namun tak ada kata yang keluar. Busari berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas bara api. Kepalanya menunduk, pundaknya turun. Malam itu terasa lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Saat Busari menutup pintu, air matanya tak terbendung lagi. Ia meremas dadanya yang sakit, sambil berkata lirih pada dirinya sendiri. "Andai kau tahu, Nak, tak ada kebahagiaan seorang ibu selain diakui oleh anaknya. Bukan jadi bibi di rumah sendiri. Bukan jadi tamu di hidupmu." Dan malam pun bergulir, meninggalkan seorang ibu yang merintih pilu, sementara anaknya terdiam, menatap punggung ibunya yang semakin rapuh, terhimpit rasa malu dan sesal. Malam kian larut. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, seolah mengiringi suara isak Busari yang teredam di balik pintu kamarnya. Riko berdiri terpaku di ruang tamu, memandangi pintu kayu kamar ibunya yang tertutup rapat. Dulu, ia selalu mengetuk pintu itu dengan ceria setiap malam hanya untuk bercerita tentang sekolahnya. Tapi kini, entah kenapa, ia merasa tangannya terlalu berat untuk sekadar mengetuk. Busari duduk di tepi ranjang, memandangi foto lama di meja kecil di samping tempat tidurnya. Foto itu sudah menguning, bingkainya retak. Dalam foto itu, ia tersenyum sambil menggendong Riko kecil yang tertawa lepas. Waktu itu, hidup mereka memang susah, tapi kebahagiaan begitu sederhana. Air mata Busari kembali menetes membasahi foto itu. Seolah ia merindukan masa di mana Riko masih memanggilnya Bunda dengan penuh kebanggaan.
Dari balik pintu, Riko bisa mendengar ibunya terisak. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk masuk, memeluk ibunya, meminta maaf, dan berkata bahwa ia bangga punya ibu tukang cuci. Tapi entah kenapa, rasa malu dan gengsi masih menahan kakinya melangkah. Dia hanya berdiri di sana, menggigit bibir, sementara matanya pun kini basah. Busari menghapus air matanya dengan ujung selendang kumal. Suaranya parau saat ia berbisik pada dirinya sendiri. "Nggak apa-apa, Sar. Mungkin memang sudah waktunya belajar hidup sendiri. Anakmu sudah besar. Sudah malu sama kamu." Ia menarik napas panjang, seolah menahan rasa sakit yang makin menghimpit dadanya. Malam makin sunyi. Tak ada suara apapun kecuali gemerisik dedaunan di luar. Riko akhirnya mengetuk pelan pintu kamar ibunya, tapi suaranya begitu ragu. "Bu," panggilnya dengan suara kecil. Namun tak ada jawaban. Busari mendengarnya, tapi ia hanya menunduk. Dadanya terasa berat, seakan tertekan batu besar. Hatinya ingin sekali menjawab, memanggil Riko mendekat, memeluknya erat seperti dulu. Namun bibirnya keluh. Yang keluar hanya suara tangis pelan. Riko menempelkan telinganya di pintu. Ia bisa mendengar ibunya terisak. Mendadak sesak menghantam dadanya. "Bu, aku minta maaf," katanya lirih. Tapi pintu tetap tertutup rapat. Busari hanya menatap kosong ke foto di tangannya. Bibirnya bergetar. "Nggak apa-apa, Nak. Kamu malu sama ibu. Ibu bisa sendiri. Kamu hidupmu harus bagus. Jangan malu sama orang lain," ucapnya sambil terisak. Air matanya jatuh membasahi daster lusuh yang ia pakai. Riko bersandar lemah di pintu. Tangisnya pecah. Ia terisak pelan. Namun rasa malu masih saja membelenggu hatinya. Ia tak sanggup membuka pintu dan menatap ibunya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali kata-kata dan sikapnya malam itu. Pagi menjelang. Fajar mengintip malu-malu di celah jendela. Suara ayam berkokok pelan. Riko akhirnya tertidur bersandar di pintu kamar ibunya, dengan sisa air mata di wajahnya. Sementara di dalam kamar, Busari sudah terbaring diam, matanya terpejam. Wajahnya tenang, seolah sudah tak lagi merasa sakit. Di atas dadanya, foto lama dirinya dan Riko tergeletak basah oleh air mata. Riko terbangun, mengetuk pintu sekali lagi. Namun pintu tak kunjung dibuka. Dunia baru saja kehilangan seorang ibu yang terlalu banyak mengalah, demi anak yang tak sempat mengucap maaf sebelum semuanya terlambat.